Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Talawuddin Raffi dengan NPM 241705104. Di sini saya akan mengerjakan tugas video 1 mata kuliah pengantar organisasi komputer, yaitu evolusi komputer dan perkembangan mutakhir teknologi CPU. Pendahuluannya, yaitu evolusi komputer dan perkembangan mutakhir teknologi CPU telah menjadi bagian utama dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK. Komputer telah berkembang dari yang awalnya berbentuk seperti tabung vakum hingga sekarang menjadi mikroprosesor yang canggih. Contohnya itu kayak HP, laptop, dan juga inovasi pada CPU seperti ukuran yang semakin mengecil dan meningkatnya efisiensi dan kecepatan. Terus proses evolusi komputer dari masa ke masa. Evolusi komputer generasi pertama yaitu tahun 1940 hingga 1956. Itu menggunakan tabung vakum sebagai penyimpan data dan pemrosesan, dan program dijalankan melalui kabel fisik. Ukurannya pun besar, lambat, boros listrik, dan menghasilkan panas yang tinggi. Contoh komputer generasi pertama yaitu ENIAC dan UNIVAC. Lalu generasi kedua pada tahun 1956 sampai 1963. Itu udah mulai menggunakan transistor untuk menggantikan tabung yang besar, yang menyebabkan komputer generasi 2 ini jadi lebih kecil, lebih cepat, dan lebih hemat daya dibandingkan generasi pertama. Lalu generasi ketiga. Di generasi ketiga ini mulai diperkenalkannya IC atau Integrated Circuit. Pada masa itu memungkinkan ribuan transistor dalam satu chip, membuat komputer lebih kecil, lebih murah, dan lebih efisien. Lalu generasi keempat, tahun 1972 hingga 1980, menggunakan mikroprosesor yang mengintegrasikan seluruh komponen CPU dalam satu chip sehingga bisa membuat komputer bisa dibawa ke meja masing-masing, atau disebut dengan PC atau personal computer. Contohnya yaitu yang pertama seperti Apple II and Altair 800. Lalu generasi kelima, dari tahun 1981 hingga tahun 2000-an. Terjadi perkembangan yang sangat pesat dan besar dalam hal grafis, user interface, dan juga komputer semakin terjangkau dan umum. Lalu generasi ke-6, tahun 2000-an hingga saat ini. Adanya peningkatan kecepatan, efisien, dan ukuran, dan juga perkembangan internet, komputasi kuantum, dan kecerdasan buatan yang semakin pesat membuat merubah cara kita untuk menggunakan komputer pada saat ini. Lalu perkembangan mutakhir teknologi CPU. Perkembangan CPU. Yang pertama yaitu perkembangan pada transistor. Transistor semakin mengecil ukurannya. Semakin banyak transistor yang bisa dimasukkan dalam satu chip. Itu dapat meningkatkan kinerja dan efisiensi daya. Lalu mikroprosesor. Penemuan mikroprosesor dapat membawa komputer menjadi barang pribadi. Mikroprosesor dapat mengintegrasikan unit pemrosesan inti dalam satu chip. Contohnya saat ini sedang diproduksi mikroprosesor dengan teknologi fabrikasi 3 nanometer dan bahkan 2 nanometer. Lalu arsitektur ARM, PSX86 ARM lebih hemat daya, digunakan pada smartphone dan Mac, sedangkan X86 lebih cocok untuk PC dan server. Lalu ada perkembangan AI dan machine learning. Prosesor modern dilengkapi dengan unit khusus untuk mempercepat AI, seperti Apple Neural Engine dan Intel AI Boost. Lalu ada chiplet. Chiplet ini adalah desain CPU yang membagi fungsi prosesor ke dalam beberapa chip kecil yang terpisah. Desain chiplet memberi keuntungan seperti meningkatkan efisiensi dan meningkatkan performa dengan fleksibilitas lebih besar dalam pengaturan core dan cache dalam CPU. Lalu ada multicore dan high computing. CPU modern memiliki banyak inti atau cores untuk menangani lebih banyak tugas secara bersamaan dan komputasi yang berat. Lalu ada kesimpulan. Evolusi komputer dan perkembangan mutakhir teknologi CPU telah menjadi penggerak utama dari revolusi digital dan transformasi sosial, ekonomi, dan budaya yang terjadi di seluruh dunia. Dari komputer yang awalnya berbentuk besar, yaitu seperti tabung vakum, hingga mikroprosesor canggih yang menunjukkan kemajuan teknologi yang pesat, yaitu seperti contohnya handphone, laptop, yang saat ini sedang dipakai. Saat ini, fokus utama industri CPU adalah efisiensi daya, kecepatan tinggi, dan integrasi pada AI untuk mendukung kebutuhan di masa depan. Sekian tugas pertama dari mata kuliah
pengantar organisasi komputer. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.